perlombaan tingkat nasional yang paling bergengsi sejauh ini setahu saya. Apa akan dapat pendanaan atau gimana itu, Kak? Misalnya ada sahabat logis yang pengen ikut PKM nih, tapi masih ragu. Nah itu Logis. Mari kita Berpikir logis bersama Podcast Logis. Podcast Logis senantiasa membersamaimu tanpa terbatas. ruang dan waktu. Halo sahabat logis, bertemu lagi di Podcast Logis. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Ya, walaupun di Malang cuacanya lagi kurang baik nih karena musim hujan. Sahabat logis juga harus jaga kesehatan ya, karena penyakit itu bisa datang kapan aja. Oh ya, sebelumnya kenalin nih, namaku Cokorda Gede Astika, biasa dipanggil Cokorda. Aku dari jurusan Teknik Kimia, salah satu fungsionaris KMPP. Kira-kira yang nonton ini ada nggak ya yang dari jurusan Tekim juga? Kalau misal ada, salam kenal ya. Hari ini aku nggak sendirian loh. Akan ada temanku yang sama-sama dari UKMPP juga. Nah, bagi kalian yang baru dengar, selamat datang pada episode 10 ini. Kita akan bercerita dengan tema perlombaan tahunan tingkat nasional. Mari sahabat logis, kita sapa dulu temanku yang satu ini, yaitu Kak Cinta. Halo Kak Cinta. Hai Kak Cokorda. Kak Cinta, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Kak. Kak Cokorda gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke, mungkin Kak Cinta bisa perkenalan dulu nih sama sahabat logis. Hai sahabat logis, kenalin, namaku Cinta Edlina Aureli Sakis, biasa dipanggil Cinta. Aku dari jurusan Administrasi Niaga, salah satu fungsionaris UKMPP. Salam kenal semuanya. Aku mau nanya nih Kak, kalau boleh tahu Kak Cinta lagi punya kesibukan apa ya sekarang? Aku lagi sibuk nyoba-nyobain lomba Kak. Oke, kayaknya harus tetap semangat ya. Apalagi sekarang ini kan laginya musim hujan. Rasanya kayak pengen rebahan terus kan ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, by the way, Kak Cinta tahu nggak terkait perlombaan tingkat nasional? Atau mungkin Kak Cinta pernah mengikuti lomba tingkat nasional? Iya Kak, benar sekali. Emang ya, bawaan kalau lagi hujan itu rasanya pingin tidur seharian. Perlombaan tingkat nasional ya? Ya pastinya aku tahu dong Kak. Perlombaan tingkat nasional banyak sekali. Ada lomba inovasi digital mahasiswa, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, program kreativitas mahasiswa, dan masih banyak lagi. Perlombaan tingkat nasional yang paling bergengsi sejauh ini setahu saya yaitu program kreativitas mahasiswa. Wah iya, benar banget itu Kak. Sebelumnya Kak Cinta udah pernah belum ikut yang lomba-lomba yang Kak Cinta sebutin tadi? Sejauh ini belum pernah Kak. Saya waktu itu ikut PKM pas di UKMPP aja. Soalnya sebelum masuk UKMPP masih belum tahu PKM seperti apa. Kalau Kak Cokorda sendiri gimana? Udah pernah ikut lomba PKM belum? Kalau aku sih udah pasti belum loh Kak. Kita kan sama-sama baru ikut pas di UKMPP aja kan. Ya mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Kak mengenai program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut dengan PKM itu apa sih? Biar sahabat logis ini bisa tahu sedikit tentang perlombaan PKM tersebut. Baik, jadi program kreativitas mahasiswa atau PKM merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Ditjen Diktiristek pada tahun 2022 di bawah pengelolaan Belmawa sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. PKM memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, untuk bidang PKM-nya ada banyak sekali. Ada PKM Riset Eksakta, PKM Riset Sosial Humaniora, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM Penerapan Iptek, dan masih banyak lagi deh Kak pokoknya. Kalau nggak salah, untuk bidangnya sendiri itu ada 10 Kak. Kan Kak Cinta sudah ikut PKM nih di UKMPP. Boleh dong share pengalamannya gimana? Seru banget gak sih Kak? Seru banget dong pastinya, karena di sini benar-benar diajarin cara penulisan PKM yang benar itu seperti apa formatnya, dan pastinya semua dikerjakan bersama-sama. Selain kita membuat PKM, kita juga dapat materinya, jadi nggak bingung deh Kak. Ditambah lagi kita juga dapat buku pedomannya. Kalau buat aku pribadi lumayan banget buat bekal awal, siapa tahu soon bisa ikut PKM, amin. Amin. Kayaknya seru banget itu ya Kak ya. Oh ya, aku mau nanya nih Kak, Kak Cinta bisa jelasin nggak 2 atau 3 bidang yang ada di PKM secara singkat aja, biar sahabat logis bisa tahu nih lebih lanjut mengenai bidang-bidang yang ada di PKM. Oke, aku jelasin secara singkat aja ya buat beberapa bidangnya. Pertama, ini ada PKM Riset Eksak. PKM Riset Eksakta berfokus pada fenomena ilmiah yang ada. Biasanya PKM jenis ini dikaitkan dengan hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Contoh riset yang dilakukan adalah hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Sehingga beberapa jurusan yang direkomendasikan untuk mengikuti PKM jenis ini adalah bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, dan material sains serta kebumian. Lalu yang kedua, ada PKM Riset Sosial Humaniora. PKM Riset Sosial Humaniora berfokus pada mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat. PKM RSA menitikberatkan pada unsur kreativitas dan inovasi yang bermanfaat dan berguna dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, riset yang dilakukan adalah fenomena sosial interaksi dalam kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik. Bidang humaniora lebih berfokus pada aspek dasar perilaku seperti perkembangan budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan atau agama, hukum, dan nilai-nilai. Penggabungan antara sosial dan humaniora menggunakan paradigma penelitian berupa hubungan sebab akibat, deskriptif konklusif, fenomenologi, hermeneutik, pasca-kolonial, positivistik, historis, struktural, pengembangan, dan sebagainya, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ketiga, ada PKM Penerapan Iptek. PKM Penerapan Iptek berfokus pada memberikan solusi Iptek bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian dijadikan mitra program tersebut. Kategori mitra yang diberikan bantuan Iptek untuk mengatasi permasalahan mereka adalah mulai dari pengusaha berskala mikro atau kecil seperti toko, industri rumahan, pedagang kaki lima atau koperasi, industri berskala menengah sampai industri berskala besar. Lingkungan bantuan Iptek yang disepakati oleh mitra dapat berupa diversifikasi sumber bahan baku, peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi seperti perbaikan atau penggunaan alat, perbaikan sanitasi, diversifikasi dari produk atau luaran, upaya peningkatan kapasitas produksi, penanganan dan pengelolaan limbah, sistem jaminan mutu atau ISO, kemasan, dan lain-lain.
Bentuk lingkup bantuan lain adalah berupa bantuan manajemen seperti peningkatan kompetensi SDM, sistem pembukuan, pemasaran, perolehan status legal usaha seperti PIRT, sertifikat halal, hak cipta, dan lain-lain. Iptek yang akan dikerjasamakan dengan mitra adalah iptek yang sudah siap diterapkan, namun perlu disesuaikan dengan permasalahan mitra, jadi tidak lagi memerlukan penelitian dan pengujian. Keren, penjelasannya lengkap banget ya. Nah, untuk ikut PKM-nya sendiri itu punya kriteria apa aja sih? Menurut buku pedoman umum, PKM diperuntukkan bagi mahasiswa diploma 3, diploma 4, atau strata 1 di seluruh PT di bawah Kemendikbudristek, yaitu daftar di Pangkal Data Pendidikan Tinggi. Kalau proses pelaksanaan PKM-nya itu seperti apa ya? Pelaksanaan PKM ini bila dilihat prosesnya mulai penyusunan proposal, pengajuan proposal, didanai, pelaksanaan program, laporan kemajuan yang dinilai melalui penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2, penyusunan laporan akhir sampai dengan PIMNAS. Untuk proposal yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan, itu apa akan dapat pendanaan atau gimana itu, Kak? Iya, proposal yang lolos dari standar nilai ditetapkan akan didanai oleh Belmawa. Perguruan tinggi wajib memberikan penambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25% dari 7 juta rupiah atau maksimum sebesar 1.750.000 rupiah dalam bentuk in cash atau in kind. Selain itu, pendanaan dapat juga diperoleh tambahan dari instansi lain dengan jumlah pendanaan maksimal 10% dari 7 juta rupiah atau maksimum sebesar 700.000 rupiah dalam bentuk in cash atau in kind. Dana tambahan wajib dari perguruan tinggi dan dana tambahan dari instansi lain jika ada, harus sudah dimaksudkan dalam proposal. Perguruan tinggi wajib memberitahukan dana tambahan tersebut kepada Belmawa dalam bentuk surat. Nah, kalau misalnya ada sahabat logis yang pengen ikut PKM nih, tapi masih ragu, nah itu gimana ya, Kak? Sahabat logis jangan ragu dong buat ikut PKM, karena dengan ikut PKM kita dapat banyak manfaatnya loh. Mulai dari kemampuan menulis kita yang meningkat, mengasah kreativitas, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim meningkat. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Kak. Apakah ada tim dari Polinema yang berhasil lolos pendanaan PKM nih, Kak? Ada dong Kak pastinya. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa meningkatkan kreativitas serta meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti PKM. Benar gitu ya Kak Cinta ya? Benar sekali Kak Cokorda. Ayo buat sahabat logis, jangan pernah takut buat melangkah maju. Selagi belum pernah mencoba, maka nggak ada yang namanya kata gagal. Tetap berusaha dan yakin bahwa sahabat logis bisa ikut lomba nasional. Nggak harus PKM kok. Oke sahabat logis, mungkin cukup sekian ya untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Cinta yang sudah menemani podcast hari ini. Terima kasih kembali Kak Cokorda. Terima kasih kepada sahabat logis yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Bye.